Pesugihan Nyai Handayani. Cerita ini diangkat dari orang miskin dan penuh hutang. Tidak ada jalan lain selain memakai pesugihan. Dikala bulan purnama bersinar dengan sangat terang, ditemani taburan bintang yang indah di sekitarnya, malam bertepatan dengan malam Jumat Legi pertengahan awal Juni 2015. Di sebuah pinggiran sungai terlihat beberapa asap dupa mengebul, memberikan bau harum dupa yang khas di pinggiran sungai tersebut. Meskipun pinggiran sungai itu sangat gelap, namun bukan berarti pinggiran sungai itu sepi, bahkan bisa dibilang banyak orang yang silih berganti datang dan mandi pada malam hari. Alhasil pinggiran sungai tersebut sedikit tersinari dengan beberapa sorotan lampu senter orang-orang yang silih berganti. Sungai tersebut dinamai dengan Kali Tempur oleh para masyarakat sekitar. Kali Tempur terletak di pinggiran situs bersejarah Palenggahan Srigati yang terletak di dalam hutan Ketonggo, Kabupaten Ngawi dekat dengan Gunung Lawu. Seorang pria 25 tahunan terlihat menancapkan beberapa batang dupa yang mengebul ke pangkal pohon beringin yang menaungi salah satu sisi Kali Tempur yang sedikit terpencil. Setelah menancapkan beberapa dupa itu, dia langsung bersila untuk bermeditasi. Moga-moga berhasil, moga-moga berhasil. Batin pria itu dengan khawatir. Wajahnya sama sekali tidak dipenuhi dengan hikmat dan konsentrasi, melainkan wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungan. Perutnya juga terlihat beberapa kali berbunyi, menandakan dia belum makan pada malam hari itu. Pria itu bernama Wahyu Suryaatmaja, pria miskin asal Malang yang nekat untuk datang di tempat keramat ini karena kalah judi dan dia terjerat hutang. Meskipun dia telah menggadaikan rumahnya yang ada di Malang, namun uang gadaian itu masih belum mampu untuk melunasi hutangnya. Kini keluarganya yang ada di Malang sedang terancam oleh banyak department collector yang hampir setiap hari menyatroni rumahnya untuk menagih hutang dan mengusir keluarganya dari rumahnya. Duh Gusti, saya harus bagaimana? Tiba-tiba Wahyu menghentikan meditasinya. Dia mengeluh sambil tersungkur ke tanah. Saya sudah hendak kuat. Saya butuh kaya. Saya lebih baik mati daripada miskin seperti ini. Keluh Wahyu di depan dupa yang mengepul itu. Akal Wahyu sudah mentok memikirkan bagaimana mencari uang, bagaimana memikirkan keluarganya yang sedang kelaparan di rumah. Wahyu sudah pasrah. Dia lebih baik mati daripada menanggung penderitaan ini. Tolonglah aku. Siapapun, tolonglah aku. Akan aku turuti semua keinginanmu, ketus Wahyu sebelum dia tidak sadarkan diri. Mas Wahyu? Neng, Nong Wahyu yang duduk di atas batu tiba-tiba mendengar sebuah suara wanita yang sangat halus dan menyenangkan. Suara itu diiringi dengan sebuah lantunan gamelan Jawa yang terdengar sangat mistis. Selain memakai kebaya kuning, wanita tersebut mempunyai rambut panjang yang mencapai pinggulnya. Kebaya yang dia kenakan mempunyai belahan dada yang sangat menggoda, dipadukan dengan wajahnya yang cantik, dan suaranya yang merdu. Wahyu mempunyai keinginan untuk berkenalan dengan wanita ini. Mohon maaf, Nona siapa? Tanya Wahyu dengan halus. Saya Handayani Mas, istrimu, kata wanita cantik itu dengan ekspresi malu-malu. Wahyu tertegun, dia masih ingat istrinya adalah Emmy bukan Handayani. Lantas siapa dia? Namun entah kenapa gelora nafsu di dalam hati Wahyu mulai menggila. Dia menatap Handayani dengan tatapan penuh nafsu. Anehnya Handayani sama sekali tidak keberatan. Handayani malah tersenyum malu-malu seolah malu-malu kucing. Wahyu sama sekali tidak bisa memikirkan apapun lagi. Dia sudah memuncak. Dia segera melepas baju dan celananya dan segera menerkam Handayani yang tampak malu-malu itu. Mas,
Sinar matahari yang menembus celah-celah pohon dan teriakan seorang pria membangunkan Wahyu dari tidurnya. Loh, Wahyu sendiri kaget, dia masih di bawah pohon dan dalam keadaan telanjang. "Mas, sudah siang, sudah banyak yang kesini, malu dilihat orang-orang," kata pria itu. Wahyu menoleh. Dia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya berwarna kuning sedang terlihat tersenyum ke arahnya. Wahyu sendiri menilai orang itu sebagai peziarah di tempat ini, sebab orang itu sangat santai dan terlihat memaklumi Wahyu yang sedang telanjang di bawah pohon dan di depan dupa. "Oh iya Mas, matur nuwun sudah diingatkan." Wahyu segera mengenakan pakaiannya. Untung saja tempat yang dia gunakan sebagai tempat bertapa terletak di pinggir kali yang sedikit terpencil. Setelah membangunkan Wahyu, pria itu segera kembali ke tempat lainnya. Dia juga menyalakan dupa seperti Wahyu, bedanya dia sangat husuk dan hikmat. Pakaiannya juga terlihat mewah. Wahyu segera faham bahwa dia adalah peziarah yang sudah berhasil. "Tunggu. Aku mengalami apa tadi malam? Kok tiba-tiba aku telanjang?" Tiba-tiba Wahyu kembali mengingatin bagaimana ceritanya hingga dia bisa bangun dalam keadaan telanjang seperti itu. Tiba-tiba merinding memikirkan sosok wanita cantik yang kehadirannya diiringi oleh lantunan gending Jawa itu. Loh, mimpi apa semalam?" batin Wahyu dengan ngeri. "Itu mimpi apa benaran?" Tiba-tiba Wahyu lebih ngeri lagi bahwa dia terbangun dalam keadaan telanjang. Bukankah artinya tadi malam dia melakukan hubungan suami istri secara nyata dengan Handayani? Wahyu yang merupakan orang awam tentu saja tidak tahu arti semua ini. Dia memilih untuk mencuci mukanya untuk pergi ke atas. Pikirannya yang sudah dipenuhi dengan beban, ketambahan beban lagi akibat kejadian mistis yang dialaminya. Kali Tempur merupakan kali yang cukup dalam, sehingga untuk mencapai atas Sungai Wahyu harus memanjat di tangga yang cukup panjang. Sesampainya di atas dia langsung tiba di kompleks utama Palenggahan Srigati. Di sana ada beberapa bangunan yang dibangun sebagai tempat keramat. Karena banyak sekali peziarah yang datang kemari dengan berbagai tujuan membuat tempat ini menjadi ramai. Alhasil banyak warga sekitar yang mendirikan warung-warung di tempat ini. Selain menjadi tempat untuk berziarah dan pesugihan, tempat ini juga dikenal sebagai tempat pelarian orang dengan berbagai masalah. Contohnya saja Wahyu itu. Selain Wahyu juga banyak orang yang menjadikan tempat ini sebagai pelariannya. Mereka bisa hidup di bawah belas kasihan pemilik warung-warung itu. Pemilik warung memberikan mereka makan, namun sebagai gantinya mereka akan menjadi buruh kasar yang mengikuti perintah pemilik warung Embah. Wahyu menghadap ke Embah Solikin, salah satu pemilik warung yang ada di Palenggahan Srigati. "Mau makan? Hayo sana kerja dulu, cepat bantu Embah Putri bersihkan kebun," kata Embah Solikin sembari menggoreng tempe dan menghirup rokok kretek yang ada di tangannya. "Nggih Embah matur nuwun," kata Wahyu sembari mengambil sabil yang tergantung di dinding bambu dan berjalan menuju arah kebun. Embah Solikin adalah pemilik warung yang Wahyu ikuti. Terkadang Embah Solikin menyuruh Wahyu untuk menyajikan makanan, terkadang mencuci piring, atau terkadang juga seperti ini membantu membersihkan kebun. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Embah Solikin akan dilaksanakan Wahyu demi sesuap nasi. Di hutan Ketonggo yang merupakan tempat Palenggahan Srigati ini bukanlah hutan majemuk, melainkan hutan jati yang merupakan kawasan yang berada di bawah naungan perhutani. Oleh karena itu pula beberapa kawasan memang diperbolehkan untuk dikelola warga sekitar, yang penting tidak merusak atau mencuri pohon jati yang ada. Bisa dikatakan bahwa status hutan ini adalah hutan produksi, bukan hutan lindung. "Embah," Wahyu menyapa Embah Karni yang merupakan istri dari Embah Solikin.